Dul, ini kan bukan kali pertama ya dirimu terlibat di event seperti ini. Iya. Gimana nih kalau misalnya jadinya emang kayaknya Dul emang udah apa namanya festival anak muda banget nih gitu kan atau gimana? Ya, ya saya senang gitu kan, karena sebagai orang Indonesia kita juga harus berkontribusi terhadap bangsa gitu. Siapa tahu gerakan sekecil ini aja sudah bisa membuat saya melakukan kontribusi terhadap bangsa Indonesia gitu kan. Jadi ya saya senang-senang saja gitu. Karena Keren. Dul, gimana tadi nih dengan acara festivalnya nih? Sulit nggak sih menemukan pemenangnya? oh, kalau sulit untuk tidak menemukan pemenangnya tentu sulit ya, karena bagus-bagus semua dan berpassion semua, pinter-pinter semua, pembawaannya juga bagus-bagus, attitude-nya juga oke-oke. Jadi sebenarnya sungguh sulit untuk nentuin pemenangnya, tapi itu kan di dewan juri, saya cuma duta aja gitu. Ada keinginan nggak sih suatu saat menciptakan lagu-lagu bertema kebangsaan? Pingin. Kalau memasukkan unsur tradisional ke lagu udah, mungkin tinggal temanya aja gitu. Beberapa sih udah buat bikin lagu tema-tema kebangsaan udah ada, cuma belum rilis aja gitu. Tapi cukup nggak sih bikin lagu bertema daerah atau kebangsaan buat dulu kalau pengen? Mungkin di lirik ya, di lirik gitu, bagaimana bikin lagu kebangsaan yang tidak membosankan untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya paling di situ aja sih, di lirik. Terus seberapa penting sih acara ini buat pelestarian lagu kebangsaan kita atau lagu-lagu nasional? Sementara kan dulu juga di sini jadi ikon juga ya, ikon nyanyian anak negeri. Seberapa penting itu? Penting banget, menurut saya penting banget. Ya saya setuju juga dengan adanya gagasan ke festival ini gitu, bahwa memang saya nggak bilang banyak ya, tapi ada anak muda yang lupa sama betapa hebatnya Nusantara Indonesia gitu ya. Mungkin nggak kita doang, juga banyak orang yang berusaha meningkatkan upaya untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu dengan budayanya adalah hal yang kaya raya gitu, hal yang kaya raya dan patut dilestarikan oleh kita semua gitu. Jadi kalau bukan kita semua yang sadar bahwa budaya kita itu patut dibanggakan, siapa lagi yang menyuarakan soal nilai-nilai kebangsaan dalam berkesenian gitu. Apakah mungkin dengan banyak budaya-budaya luar masuk sini sampai akhirnya masyarakat juga sedikit lupa dengan lagu nasional sih dari pandangan? Ya nggak ada salahnya, dari dulu juga memang banyak banget westernisasi terjadi dari dulu gitu kan. Cuma tugas kita sebagai orang Indonesia adalah kita tidak lupa dengan budaya sendiri yang memang sudah terbukti by historical, sampai sekarang juga memang budaya kita memiliki kekayaan yang luar biasa gitu. Maksud saya adalah jangan sampai kita terlena sama budaya luar gitu. Kalau boleh sedikit merangkum tadi anak-anak di sana, finalisnya ada berapa orang dan mereka tuh nyanyi lagu baru atau lagu-lagu nasional sih dulu? Kalau itu lagu-lagu nasional juga, lagu-lagu buatan Om Pai juga. Pokoknya kita pilih hari ini sampai final, sampai 3 orang. Siapa yang paling bagus akan kita jadikan duta berikutnya. Itu dari berapa berapa Banyak, ratusan ya. Katanya sekarang jadi 3 final. Ini di hari final. Melihat tiga final ini dulu, orang ngeliatnya gimana sih dulu? Saya sih senang ya. Saya senang mereka dilemhanaskan, dan akhirnya mereka, kemarin saya ketemu sama para pesertanya, mereka mempunyai attitude yang bagus juga, mungkin habis di ospek gitu ya. Punya attitude yang bagus, punya kemampuan yang bagus. Saya senang banget gitu dengan ada acara ini, dan banyak orang yang bersemangat ria juga untuk ikutan festival ini, dan ya dipilih menjadi duta juga sebuah kebanggaan, tapi juga tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Emang tugas duta apa sih? Tugasnya duta F9 ini? Tugas duta ya
ya harus memberi contoh yang baik gitu. Ibarat masuk duta skincare jerawatan kan nggak bagus gitu ya. Dul, mungkin nggak sih dulu lagu-lagu bertema kedaerahan dan nasionalisme ini jadi tuan rumah di negeri sendiri digandrungi lagi sama anak-anak muda. Menurut gue sendiri mungkin nggak sih? Mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Pelan-pelan mungkin sih. Kalau lu ngeliatnya kenapa lagu-lagu nasionalnya agak kurang, apa karena musiknya atau liriknya? Aduh, aku nggak mau menghakimi ya, tapi mungkin karena zaman sekarang banyaknya informasi yang datang-datang ke anak muda gitu, termasuk ke aku juga gitu. Aku aja baru tahu Ismail, lagu-lagunya almarhum Ismail Marzuki baru-baru ini gitu. Mungkin karena banyaknya informasi yang masuk ke anak-anak muda sehingga nggak terbatas, jadi memang harus harus difilter dengan apa, dengan ya ini, dengan kita mengadakan acara-acara yang mengingatkan kepada nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan, dan keindonesiaan yang memang menurut saya keren gitu. Menurut saya keren Indonesia dengan sejarahnya gitu. Sayang aja kalau misalkan banyak yang nggak tahu kalau, wah Indonesia keren loh gitu. Terus sebagai kita soundingnya tuh melalui apa, media sosial? Ya, Atau media ke sosial. sekolah-sekolah atau kayak gimana? Ke media sosial saya juga datang juga kemarin saat mereka dilemanaskan gitu. Dan apa yang mungkin apa ya, pada cekoki maksudnya apa yang dikasih ke anak-anak muda supaya mereka akhirnya mau pasti dengerin lagu-lagu nasional segala macam. Kaget juga gitu, banyak anak muda atau peserta yang skeptis gitu terhadap kebangsaan gitu. Tapi disitulah malah tantangannya gitu ya, bagaimana caranya kita membuat anak-anak muda melalui seni itu tidak skeptis sama hal-hal kebangsaan, tapi melalui seni, dalam seni gitu, dalam kesenian gitu. Jadi memang tantangannya besar, tapi seru banget. Ada nggak top 3 lagu nasional yang keren banget menurut lu? Banyak, nggak bisa nyebutin. Ismail Marzuki banyak banget, hampir semuanya. Dul, ini kan bukan kali pertama ya dirimu terlibat di event seperti ini. Iya. Gimana nih kalau misalnya jadinya emang kayaknya Dul emang udah apa namanya festival anak muda banget nih gitu kan, atau gimana? Ya saya senang gitu kan, karena sebagai orang Indonesia kita juga harus berkontribusi terhadap bangsa gitu. Siapa tahu gerakan sekecil ini aja sudah bisa membuat saya melakukan kontribusi terhadap bangsa Indonesia gitu kan. Jadi ya saya senang-senang saja gitu, karena akhirnya saya bisa melakukan hal walaupun kecil tapi berkontribusi pada negara, itu kan membanggakan gitu, apalagi untuk anak usia 25 tahun kayak aku gitu. Selain kesibukan ini juga terdistorsi nggak sih dengan isu-isu kemarin ayah kena isu segala macam? Mohon maaf kalau ada isu segala macam, sebenarnya masih dulu lagi. Aku nggak dengar. Bermedia sosial pun Nggak. kayak itu semua. Enggak. Aku media sosial jarang baca gosip orangnya gitu. Tapi suka baca-bacain komen ya sih? Nggak pernah, kecuali yang berhubungan dengan karya. Karena kalau karya itu kan memang sakral gitu kan. Aku melempar karya, ada penikmatnya, ada kritikusnya, dan itu harus dibangunkan karena itu interaksi antar musik dan pendengar. Tapi kalau yang selain itu kayaknya menurutku kurang penting gitu. Memang nggak mau atau nggak boleh atau gimana? Ya prinsip aja sih ya. Maksudnya aku main media sosial, tapi aku nggak main banget gitu, nggak gitu, banyak hal yang lebih enak gitu daripada main medsos. Tapi sedih nggak sih dulu dengar ayah nggak gosip sana sini lagi segala macam? Enggak. Karena beliau kan juga fokus berkarya gimana? Enggak, ya itulah kehidupan. Terganggu nggak sih dulu berarti? Enggak. Dan saudara-saudara yang lain juga nggak terganggu kalian? Apa tipsnya apa dulu bisa slow aja gitu atau gimana gitu? Ya nggak tahu ya tipsnya nggak tahu. Belajar bersyukur aja lah, belajar bersyukur, masih bisa berdiri gini, masih bisa ngobrol. Di rumah juga ya, isu kayak gitu nggak jadi perbincangan di rumah kamu? Enggak.
Tapi cukup tahu gitu masih misalkan tahu ada kabar apa itu. Enggak. Ya, makasih Kak ya. Saya makan dulu ya. Aduh, makasih ya. Makasih Kak ya. Makasih Kak.